Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Baitus Salam mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Baitus Salam serta keluarga Hadratus Syekh Ustaz Kiai Al-Hajj Abdul Hakim dan seluruh keluarga dan umumnya semua guru-guru, karyawan Pondok Pesantren Baitus Salam Prambanan dan seluruh kaum muslimin mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga oleh Allah dari semua yang berbahaya, semua yang tidak baik. Khususnya pada tahun baru Hijriah 1442 semuanya menjadi lebih meningkat, semuanya menjadi lebih baik. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur panjang, paling tidak sampai tahun 1441 ini kita telah digenapkan bisa menjalani 1 tahun, dan mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh di tahun-tahun berikutnya. Sebuah kesyukuran yang harus kita lebih kedepankan dalam rangka momentum peringatan tahun baru Hijriah 1442 ini. Karena apalah artinya pergantian hari ketika kita rayakan dengan sebuah perayaan yang tidak mendidik. Bagi kita kaum muslimin, kita sudah diajari bagaimana menghargai setiap pergantian waktu, tidak hanya pergantian tahun dari tahun 1441 Hijriah ke 1442 Hijriah, tapi kita sudah diajari bagaimana kita menghargai, memuliakan waktu. Kita hargai, jangan sampai pergantian waktu dari detik ke detik pun ini jangan sampai berlalu tanpa dipenuhi dengan keberkahan. Ini kita sudah diajari bagaimana Allah sudah memberikan sinyal betapa pentingnya waktu itu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita sudah diajari bagaimana kita itu tetap bisa mengisi detik demi detik, waktu demi waktu, untuk tetap kita bisa gunakan untuk berbekal diri. Karena kita sudah diajari bagaimana kita tidak berhenti hidup ini sampai di dunia. Perjalanan hidup kita justru lebih panjang setelah kita selesaikan hidup di dunia ini. Dan perjalanan hidup panjang setelah mati nanti ini memerlukan bekal. Kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara membekali diri kita untuk
kehidupan yang akan datang. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengatur dirinya, mampu menguasai dirinya, dan mau melakukan amalan-amalan, persiapan-persiapan untuk kehidupan setelah dia mati. Itulah orang cerdas. Kita diajari cerdas oleh Rasulullah dengan kita tetap selalu siaga untuk memperbanyak amal selama hidup kita. Di serial perjalanan waktu yang kita jalani, kita muliakan dengan mengisi waktu-waktu tersebut dengan kebaikan demi kebaikan. Itu sesungguhnya refleksi pergantian tahun di dalam tradisi Islam. Kita tidak mengenal tradisi euforia, perayaan yang genggam gempita dengan berbagai macam hura-hura. Kita sudah ditradisikan untuk menggunakan waktu dengan mengisinya dengan segala macam kebaikan, sekalipun amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang kecil. Lebih-lebih kita Pondok Pesantren Baitul Salam harus lebih mentradisikan sesuatu yang lebih mulia. Kita harusnya terus-menerus bisa menghargai waktu ini untuk kebaikan-kebaikan, baik kebaikan secara individu maupun kebaikan-kebaikan untuk kemasyarakatan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap menjaga spirit kita, semangat kita, menghargai waktu dan berusaha untuk meraih keberkahan umur. Itu pertama pesan dari peringatan tahun baru Hijriah 1442 kali ini. Kita harus bisa menghargai waktu dan berusaha untuk meraih keberkahan umur. Karena apalah artinya orang yang diberikan waktu panjang, kesempatan hidup di dunia ini, umurnya hingga misalnya mencapai ratusan sampai 100 tahun, tapi tidak diimbangi dengan memanfaatkan perjalanan umurnya dengan kebaikan-kebaikan. Idealnya adalah orang yang tala umruhu, umurnya panjang, wa kasura hasanatuhu, dan baik pula, banyak pula kebaikan-kebaikannya. Itu ideal. Tapi kita berusaha, kita nggak perlu dipusingkan berapa tahun lagi diberikan kehidupan. Kita cukup memikirkan apa yang paling dekat yang ada di hadapan kita, kesempatan yang sudah jelas ada di hadapan kita. Kita segera manfaatkan untuk kebaikan, untuk mengisi dengan keberkahan-keberkahan. Itulah yang paling penting. Penghargaan waktu itu bukan kita berangan-angan yang jauh, 10 tahun lagi mau ngapain, atau esok lusa atau pekan depan kita mau mengerjakan apa. Di tradisi pondok pesantren Baitul Salam atau di pondok-pondok pesantren yang secara umum, kita sudah memiliki pemahaman bahwa baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik dibanding ayam esok hari. Artinya ketika kita kaitkan dengan penghargaan waktu, kesempatan kecil yang bisa kita manfaatkan untuk
melakukan kebaikan yang sudah kita kerjakan hari ini, yang bisa kita kerjakan hari ini, nilainya amat sangat lebih mulia dibanding sesuatu yang belum terlaksana, sesuatu yang belum kita kerjakan, sekalipun masih dalam bentuk rencana yang panjang, rencana yang lebih besar. Hari ini misalkan kita hanya bisa mengisi 1 menit yang berjalan bersama kita dengan bacaan tasbih, nilainya jauh lebih besar dibanding kita merencanakan besok 1 jam akan membaca Al-Quran, atau dari pagi sampai siang hari berjam-jam kita niat untuk membaca Al-Quran, tapi masih besok. Penghargaan waktu bagi kita ini lebih mengajarkan kepada kita agar kita bersegera. Satu tradisi pesantren lagi yang selalu kita ingat, la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Jangan sekali-kali menunda amalan, pekerjaan-pekerjaan kalian hingga esok hari, selama kamu bisa mengerjakan hari ini. Ini tradisi pesantren yang kita harus jaga, karena dengan inilah kita akan bisa menghargai waktu, dengan inilah kita akan bisa meraih keberkahan umur. Kita tetap meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup yang panjang dan diberikan kekuatan untuk mengisi setiap perjalanan waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk terus-menerus bisa istiqamah, ini mau tidak mau kita perlu tenaga yang kuat. Karena ketika saya contohkan, beban 1 kilo itu barangkali ringan. Ketika kita disuruh untuk mengangkat beban 1 kilo di tangan kita, beban 1 kilo itu ketika kita angkat dalam waktu yang relatif singkat, ya kita akan merasakan itu ringan. Tapi lain lagi ketika beban 1 kilo itu harus kita pertahankan, harus kita angkat dalam waktu yang lama, pasti capek. Saudara-saudara, istiqomah itu seperti itu, berat. Nah, sekarang kita harus cari rahasia agar kita tetap bisa memiliki energi, tetap bisa bertahan dalam waktu yang lama dengan membawa beban 1 kilo itu tadi yang saya contohkan. Bagaimana caranya? Lagi-lagi kita kembali kepada tradisi pesantren. Di pondok pesantren Baitus Salam kita sudah dari dahulu mengenal bahwa semua amalan yang kita kerjakan itu amat sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di salah satu nasihat yang sering kita dengar, yang itu salah satunya yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau pernah berpesan, la tasbihatun wahidatun yaqbaluha Allah khairun mimma udiya alu Dawud. Sungguh 1 kali bacaan tasbih yang dibaca oleh seorang hamba dengan niat tulus, ikhlas, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya jauh lebih mulia dibanding seluruh apa yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud.
Dari nasihat ini, saudara-saudara, sesungguhnya kita akan memiliki semangat baru. Kita tidak akan merasa capek-capeknya ketika kita tahu bahwa satu kelumit bacaan zikir, dalam contoh tadi 1 kali bacaan tasbih, ini ternyata amat sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seukuran amalan yang digambarkan dalam ukuran yang kecil. Bagaimana dengan amalan yang lebih besar, amalan yang lebih berat? Tentunya amalan yang lebih berat akan juga mendapatkan janji imbalan pahala dari Allah yang lebih besar lagi. 2 rakaat subuh, qabliyah subuh misalkan, kita sering mendengar nasihat dari guru kita, dari Ustadz Kiai Al-Hajj Abdul Hakim di hadapan para santri. Beliau sering mengingatkan untuk tetap semangat dengan satu nasihat yang disitir dari hadis Rasulullah, rakaatai as-subhi, 2 sunat 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih indah dibanding nilai seluruh dunia dan isinya itu. Ketika hal ini saudara-saudara tetap kita rasakan imbalan yang Allah siapkan bagi siapa saja yang mau mengerjakan amalan-amalan itu. Catatannya akan terus ditambah dan ditambah. Nih, kita akan tetap memiliki energi, tetap memiliki tenaga, tetap memiliki semangat, sekalipun kita harus melakukan itu dalam waktu yang panjang. Kita tidak pernah mengalami kehilangan, mengalami krisis semangat ketika kita sadar bahwa kita tidak pernah disia-siakan, kita tidak pernah dizalimi oleh Allah. Semua yang kita lakukan dicatat. Tentunya yang jelek juga dicatat. Tetapi kita akan semangat lagi ketika Allah melipat gandakan kebaikan sekian kali, ada yang 10 kali, 100 kali, sementara kejelekan itu hanya dicatat 1 kali per 1 perbuatan. Itu pun ketika seseorang menyesali perbuatan jeleknya, hilang lagi tulisannya. Kita akan tetap menjadi orang yang memiliki semangat untuk mengiringi perbuatan jelek dengan kebaikan-kebaikan. Kita tetap memiliki spirit istighfar, kita tetap memiliki spirit untuk beramal saleh lebih banyak lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berdoa misalkan kita tetap memiliki energi. Bagaimana pesantren memberikan arahan agar orang tetap memiliki energi untuk tetap istiqomah berdoa pada Allah, sekalipun barangkali hari ini doanya belum diijabah, esok juga belum ada tanda-tanda bahwa doa yang dilantunkan di hadapan Allah dikabulkan, atau barangkali sudah sekian tahun doanya belum terasakan jawabannya. Bagaimana menyikapi seperti ini agar para santri, agar kita semua tetap tidak pernah putus asa untuk meminta kepada Allah? Bagi kita, tradisi pondok pesantren mengajari kita agar tidak pernah putus semangat dari berdoa, sekalipun doa-doa yang sudah dilantunkan belum terasa dikabulkan. Karena bagi para santri, bagi insan pesantren sudah paham bahwa tidak ada satu kelumit doa pun yang tidak diijabah. Karena sesungguhnya ketika orang sudah
mau berdoa, dia sudah mendapatkan kesempatan kebaikan, sesungguhnya dia sudah meraih ijabah doa itu. Karena doa itu adalah ibadah, dan semua akan dilunasi. Hanya saja ada kalanya doa itu akan mendapatkan respon sesuai dengan yang diminta. Minta A dikasih A pada waktu yang diinginkan. Ini adalah salah satu bentuk ijabah. Dan bentuk ijabah yang lain masih banyak. Karena Allah yang Maha tahu tentang kebaikan yang pas untuk orang yang meminta, untuk orang yang berdoa. Ada kalanya orang mendapatkan ijabah dari Allah sekalipun dia minta A tapi tidak diberikan A, tapi dikasih B, karena menurut Allah B itulah yang paling pas. Dan tidak sedikit orang yang selama berdoa di dunia, doa-doanya tidak dikabulkan di dunia, tetapi dikumpulkan dan akan diijabah kelak di akhirat. Dan sesungguhnya doa yang ditunda ijabahnya hingga kelak di akhirat itulah yang akan menjadikan orang surprise. Orang yang doa di dunianya tidak dikabulkan tetapi dikabulkan di akhirat, nanti orang yang mengalami nasib seperti ini akan amat sangat bahagia luar biasa. Hingga kelak di akhirat itu banyak orang yang menyesal, kenapa doa-doaku dulu yang di dunia selalu diijabah di dunia, kenapa enggak ditunda saja hingga diakhirkan sampai kehidupan akhirat itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa menjaga spirit, bisa menjaga tetap memiliki energi, tidak pernah lelah untuk beramal, tidak pernah lelah untuk berdoa, tidak pernah merasa putus asa. Nah, kita memiliki satu rumus bahwa semua kebaikan kita sekalipun kecil akan dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu doa pun yang dilantunkan seorang hamba yang tercecer dari ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diijabah dengan sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru Hijriah 1442 ini kita harus tetap bisa mendapatkan kebahagiaan. Bahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita nggak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menyengsarakan. Karena sekali lagi, semua yang dialami oleh seorang hamba, misalkan dia mengalami sesuatu yang berat, bentuk ujian atau sakit, semua ini akan berjalan dan dicatat sebagai amal saleh yang amat sangat besar imbalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikendalikan oleh sesuatu material terkait dengan kebahagiaan kita. Jangan sampai bahagia kita itu hanya diukur dengan materi yang kita dapatkan. Ketika mendapatkan uang sekian banyak, kebahagiaannya menjadi meningkat. Ketika uangnya hilang, kebahagiaannya menjadi hilang juga. Jangan sampai kita itu dikendalikan seperti ini. Rumus kebahagiaan di pondok pesantren dan ajaran para ulama tentunya berdasarkan Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan rumus kebahagiaan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan kesadaran bahwa limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat banyak ini dan karunia Allah yang amat sangat berlimpah, inilah hendaknya kalian berbahagia. Itu semua lebih mulia dibanding apa-apa yang mereka kumpulkan.
rumus kebahagiaan. Mari kita tetap berbahagia setiap saat. Kita tetap bahagia dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Selamat tahun baru 1442 Hijriah. Semoga lebih berbahagia. Semoga tetap memiliki spirit tenaga. Semoga kita tetap bisa menghargai waktu, dan semoga kita tetap bisa meraih keberkahan dalam perjalanan umur kita. Barakallahu li wa lakum, syukran jazakumullah. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.